Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقا من بعده تفرقا معصوما. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang sifat ibadur rahman. Sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Sifat hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan predikat ubudiyah, ibad. Allah sebutkan ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman. Predikat ubudiyah yaitu penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah predikat yang mulia yang Allah memuji hamba-hambanya dengan predikat itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kalau memuji nabinya, rasulnya, wali-walinya, Allah sebutkan mereka orang-orang spesial tersebut sebagai hamba Allah, ibadullah, ibadur rahman. Makanya predikat kita disebutkan sebagai hamba Allah itu adalah predikat yang mulia, yang Allah biasanya memuji hambanya dengan predikat tersebut. Dan Allah sandangkan langsung predikat tersebut kepada dirinya. Ini hamba siapa? Ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah langsung yang menyematkannya. Ini bentuk pemuliaan Allah kepada hamba-hamba tersebut ketika disematkan kepada dirinya. Makanya sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ketika mau memuji rasul-rasulnya, Allah SWT memujinya dengan predikat ubudiyah tersebut, penghambaan. Makanya dalam banyak ayat Allah SWT kalau mau menyebutkan Nabi Muhammad SAW, itu Allah sebutkan beliau sebagai apa? Sebagai hamba Allah. Dan ini bentuk sanjungan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Seperti dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan. Allah tidak sebutkan di situ rasulnya, tapi Allah sebutkan siapa? Hambanya. Demikian juga dalam surat Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Maha mulia Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan, maksudnya Al-Qur'an, kepada siapa? Bukan Allah sebut kepada Rasulnya, tapi kepada hambanya. Makanya predikat ubudiyah ini predikat yang mulia. Ini bentuk Allah memuliakan kita ketika Allah menyematkan hamba-hamba tersebut kepada dirinya. Makanya Allah sebutkan banyak karakteristik, sifat-sifat dari hamba-hamba Allah yang sejati. Ya, hamba Allah sejati. Allah sebutkan dalam beberapa ayat sifat-sifat, bagaimana sih karakteristik hamba Allah yang sebenarnya, bagaimana karakteristik hamba Allah yang sejati. Allah sebutkan dalam banyak ayat, di antaranya yang Allah sebutkan secara berurutan, rentetan ayatnya itu Allah sebutkan sekitar 8 sifat, 8 karakteristik di akhir-akhir surat Al-Furqan. Yang mana Allah sebutkan sampai 8 kali yang Allah sambung dengan walladzina, dan mereka adalah orang-orang yang begini, dan mereka adalah orang-orang yang begini. Allah sebutkan
itu sifat-sifat ibadur rahman, dan ini penting untuk kita pelajari agar kita berusaha bersifat dengan sifat-sifat tersebut yang Allah puji mereka, para hamba-hambanya, para ibadur rahman, hamba Allah sejati. Dan kita mengkajinya supaya kita bisa berusaha bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Baik, Allah SWT sebutkan di dalam surat Al-Furqan, di akhir-akhir surat Al-Furqan, mulai dari ayat 63 sampai ayat 74. Allah SWT berfirman, kita akan coba bahas satu-satu ayatnya. Allah berfirman di ayat surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba ar-Rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba ar-Rahman, Allah sebutkan karakteristik pertama apa? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu mereka adalah orang-orang yang ketika dia berjalan di atas muka bumi itu dia berjalan dengan penuh rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun, dan tatkala orang-orang jahil menyapa mereka, orang-orang jahil menegur mereka, orang-orang jahil berusaha mungkin mau mencari masalah sama dia, qalu salama, dia mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jadi di ayat ini Allah menyebutkan karakteristik ibadur rahman. Yang pertama, ibadur rahman, hamba Allah yang sejati, dia berwibawa dan dia penuh dengan ketenangan dan tawadhu. Hamba Allah ketika dia berjalan di atas muka bumi dengan penuh ketenangan, dengan penuh wibawa, dengan penuh tawadhu. Dan sifat dia bisa tawadhu, tenang, berwibawa, itu buah dari bagusnya keimanan dalam dirinya. Buah dari bagusnya keimanan dalam hatinya. Orang kalau dia bagus imannya dalam hatinya, akan nampak dari baiknya perbuatannya, akan nampak dari anggota tubuhnya. Karena motornya, pusatnya, penggeraknya ia dalam hati kita. Yang menggerakkan apa? Ia iman. Makanya orang kalau nggak bagus imannya, biasanya sudah nggak bagus iman dalam hatinya, akan nampak dari perbuatannya. Orang biasanya kalau nggak bagus imannya, buruk lisannya akan nampak itu. Orang kalau kita lihat orang sudah buruk lisannya, gampang sekali dia mau berdusta, gampang sekali dia mau fitnah orang, ngejelekin orang lain, merendahkan orang lain, itu pertanda indikasi kalau ada masalah dalam hatinya. Nah, hamba Allah yang bagus imannya ini akan nampak dari perbuatannya. Dia akan berjalan dengan penuh kewibawaan, tawadhu, tidak menyombongkan diri, nggak petantang petenteng. Ya, nggak merasa lebih hebat dari orang lain, nggak merasa sombong. Ya, jalannya dengan penuh wibawa, tawadhu, rendah hati, tentram. Saking dia berwibawanya, saking tawadhunya, saking tenang bawaannya, kalau seandainya dia diganggu oleh orang-orang jahil, dan itu biasa terjadi ketika kita berinteraksi dengan banyak orang, akan terjadi ada aja gesekan-gesekan. Dia akan meresponnya dengan cara yang baik, tidak membalasnya dengan keburukan. Dia tidak merespon kejahilan dengan kejahilan. Begitulah seharusnya ibadur rahman, dan ini terkadang sulit untuk kita lakukan, hadirin. Terkadang sulit. Terkadang kita kalau mendapatkan gangguan, terjadi gesekan, terkadang ya galakan kita. Kadang kita merespon juga dengan galak juga. Kita merespon kejahilan dengan kejahilan juga terkadang. Apalagi kalau kita merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih banyak duit, lebih tinggi jabatan dari orang tersebut. Biasanya sudah berubah. Makanya orang kalau saldo ATM-nya 27.000 sama 27 M udah beda gaya jalannya. Kalau saldonya 27.000, oh nunduk dia jalannya. Tawadhu dia. Tapi kalau saldonya 27 miliar misalnya, jalannya beda, dadanya naik. Ada orang macam-macam sama dia, ngegas dia. Ente ini siapa? Wah, dalam hatinya duit gue banyak.
Apalagi dia punya jabatan. Oh, Masya Allah. Ada bintang-bintang di sini. Oh. Apalagi dia punya backingan jenderal. Oh, yang masalah sama orang. Bisa dia tawadhu kira-kira? Dia punya jenderal-jenderal berbintang yang di belakang dia. Masalah sama orang di jalanan. Bisa dia, oh ya, logo, oh ya maaf ya, ya anak yang salah. Sulit hadirin. Sulit. Seperti itu. Sulit kita bisa merespon seperti itu, terlebih lagi kalau kita posisi kita tuh merasa kita lebih tinggi dari orang tersebut. Makanya sifat karakteristik ibadur rahman sejati Allah sebutkan wa idza khatabahumul jahilun. Pertama dia akan berjalan dengan penuh ketenangan, wibawa, tawadhu, rendah hati, enggak sombong. Dan tatkala terjadi gesekan dengan orang-orang jahil, ada mungkin yang mengganggu dia akan meresponnya dengan ketenangan juga, salam, dengan mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Bahkan dia bisa meresponnya dengan cara yang lebih baik. Dia merespon kesalahan dengan kebaikan, itu yang lebih baik. Kalau sebutkan idfa' billati ya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Dan ini hadirin azallahu wa iyyakum bisa dikatakan sulit untuk kita praktekkan sebenarnya. Agak sulit ya. Apalagi yang sumbu-sumbu pendek nih. Jadi itu dia yang pertama karakteristik ibadur rahman. Yang pertama Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 63 tadi. Jadi karenanya azallahu alaikum ini karakteristik yang pertama ini erat kaitannya dengan masalah akhlak. Erat kaitannya dengan masalah akhlak kita. Bagaimana tawadhu itu salah satu bentuk akhlak yang mulia. Rendah hati, tawadhu itu akhlak yang mulia. Kita merespon keburukan dengan kebaikan itu akhlak yang mulia. Dan akhlak itu Allah bagikan kepada manusia seperti Allah membagikan rezeki kepada manusia. Ada yang Allah berikan rezekinya luas, melimpah. Ada yang Allah sempitkan rezekinya. Seperti itu juga akhlak. Ada yang Allah berikan dia akhlak mulia itu berlimpah sekali. Dari sejak lahir dia dikasih bawaan lahirnya akhlak mulia. Ada orang yang Allah kasih dia akhlak sedikit. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Sesungguhnya Allah membagi akhlak kepada kalian sama seperti Allah membagi rezeki kepada kalian. Ada yang Allah kasih banyak, Allah kasih sedikit. Makanya kita di antara tuntunan Nabi SAW kalau kita mau keluar rumah kita baca doa. Dan di antara doa yang ma'thur dalam riwayat sahih dari Nabi SAW, kalau kita mau keluar rumah, doa yang keluar rumah yang masyhur di masyarakat, ya Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ada doa satu lagi, ini riwayat sahih, kalau bisa kita praktekkan juga. Kalau mau keluar rumah kita baca Allahumma inni a'udzubika min an adil au udhal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au yujhal alayya. Ini doa mana luar biasa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku tersesat atau menyesatkan, atau aku tergelincir atau menggelincirkan, atau digelincirkan, atau menzolimi atau dizolimi orang lain, atau berbuat jahil atau dijahili oleh orang lain. Setiap kita keluar rumah kita baca doa itu, ya, agar kita terhindar dari gangguan-gangguan orang dan kita juga dilindungi oleh Allah SWT dari kita mengganggu orang lain. Doa penting hadirin, coba dihafalin ya doa keluar rumah yang satu itu. Dibaca setiap kali keluar rumah. Kemudian selanjutnya sifat ibadur rahman yang berikutnya Allah sebutkan yang kedua, walladzina yabituna li rabbihim walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang melalui malam-malam mereka itu dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Jadi karakteristik hamba Allah yang sejati yang berikutnya, mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga sholat malamnya. Yang mana sholat itu merupakan puncaknya ibadah fisik. Puncaknya ibadah fisik ya sholat. Dan sholat terbaik setelah sholat 5 waktu ya sholat malam. Dan ini hadis sahih dari Nabi SAW, afdalus salati ba'dal faridah salatul lail.
Salat terbaik setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Nabi SAW perintahkan kita untuk salat malam. Alaikum biqiyamil lail. Hendaknya kalian qiyamul lail, salat malam. Fa innahu da'bus salihin min qablikum. Karena salat malam itu merupakan ciri-ciri karakteristik orang-orang soleh dari sebelum kalian. Orang-orang soleh dari zaman dulu, dari zaman-zaman Nabi terdahulu, orang soleh itu dia punya karakteristiknya apa? Sifatnya mereka adalah orang yang menjaga salat malamnya. Jadi itu ciri-ciri orang soleh. Ciri-ciri yang paling standar lah orang soleh itu gimana? Dia jaga sholat malamnya. Jadi jangan kita merasa soleh kalau kita masih malas-malasan untuk sholat malam. Ya perlu diperhatikan hadirin azallahu alaikum. Sholat malam itu waktunya fleksibel hadirin. Sholat malam itu waktunya luas. Jadi jangan kita hanya mengira sholat malam itu kita bangun di penghujung malam. Enggak. Sholat malam itu waktunya dimulai dari sejak ba'da sholat isya sampai azan subuh, itu sholat malam. Makanya sholat malam itu ada levelnya. Ada 4 level sholat malam. Ada 4 level sholat malam. Level yang paling dasar untuk pemula, beginner. Untuk pemula yang mau sholat malam, dia sholat malamnya setelah sholat isya. Setelah sholat ba'diyah isya, dia bangun lagi sholat. Dia bangun lagi 2 rakaat, atau kalau dia lagi mau cepat, setelah sholat ba'diyah isya, dia sholat witir langsung. 1 rakaat minimal, 1 rakaat 1 witir, dia insya Allah sudah tercatat sudah sholat malam di hari itu. Atau dia bisa lebih, mungkin dia sholat 2, bisa dia witir, misalnya 2, bisa dia witir 3, 5 rakaat, boleh. Atau dia langsung witir 3 rakaat setelah sholat ba'da isya, dia sudah tercatat sudah sholat malam di hari itu. Dan ini level yang paling standar, paling bawah. Level berikutnya, level sholat malam yang kedua, seorang sholat malam itu sebelum dia tidur. Sebelum tidur dia sholat witir. Sholat malam ya, atau dia sholat witir minimal 1 rakaat, minimal 1 rakaat. Dia sudah tercatat sholat malam di hari itu. Misalkan kalau mau tidur kan kita wudhu dulu ya biasanya ya. Ya sholat 1 rakaat minimal. Dia sudah tercatat sholat malam di hari itu. Level berikutnya, seorang sholat malam itu sebelum subuh. Jadi mungkin dia bangunnya ya setengah jam, 40 menit sebelum azan subuh. Ya dia sempatkan sholat malam, dia berdoa di ujung malam itu bagus. Nah level yang paling tinggi dan ini sulit untuk dipraktekkan, dan ini sholat malamnya para nabi, khususnya Nabi Dawud alaihissalam. Tidur dulu di awal malam, kemudian di tengah malam sholat, bangun khusus untuk sholat itu saja, kemudian di sholat dia tidur lagi sampai subuh. Jadi ini susah untuk dipraktekkan hadirin. Dia bangunnya khusus untuk sholat malam, tidur lagi. Itu yang terbaik. Kata Nabi SAW, afdhalus salati salati Dawud. Salat terbaik adalah salat Nabi Dawud. Dia tidur di awal malam, dia bangun di tengah malam, kemudian dia tidur lagi di penghujung malamnya. Jadi itu sifat yang kedua, menjaga salat malam. Kemudian karakteristik ibadur rahman yang berikutnya, yang ketiga, adalah mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah, takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di ayat surat Al-Furqan ayat 65 dan 66, walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharamah innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan orang-orang sifat ibadur rahman yang berikutnya adalah orang-orang yang berkata, ya Allah, jauhkan kami dari adab neraka jahannam. Sungguhnya adab neraka adalah adabnya adalah adab kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi hamba Allah yang sejati, ibadur rahman, di samping dia berusaha memperbagus amalannya,
dia memperbagus amal solehnya. Di sisi lain dia juga selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang baiknya itu tidak menjadikan dia ujub sama amalannya, enggak menjadikan dia ujub, enggak menjadikan dia merasa tenang, enggak menjadikan dia sudah merasa aman, enggak. Hamba Allah yang sejati, dia bagus amalannya dan dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu seharusnya seorang yang beriman. Jadi enggak ujub dengan amalannya. Jangan kita baru rajin sholat malam, udah merasa aman. Anak tenang sih, Set. Anak sih anak masjid, Set. Anak sih di saf awal terus setiap hari. Mana pernah anak enggak sholat malam? Setiap malam anak sholat malam. Insyaallah aman lah ntar. Astagfirullah. Bahaya. Ketika orang dia sudah ujub sama amalannya, dia bangga, udah merasa aman sama amalannya, itu bahaya dari. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, orang yang beriman, itu dia bagus amalannya, dia takut kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum min khasyatihim musyfiqun, dalam surat Al-Mu'minun. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu takut kepada Rabb mereka. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan mereka adalah orang beriman kepada ayat-ayat Rabbnya. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ilaihim raji'un. Dan mereka adalah orang-orang yang dia mengerjakan amalan-amalan soleh, sedangkan hati mereka tetap takut kepada Allah, bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karakteristik orang yang beriman. Dia amalnya bagus, tapi dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bagus imannya, dia bagus amalannya, dia enggak ujub, enggak bangga, dia tetap berdoa kepada Allah, ya Allah terima amalan-amalanku. Kata Imam Hasan Al-Basri, al-mu'min jama'a baina amalin wa makhafah. Orang beriman dia menggabungkan antara amal baiknya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang munafik jama'a baina isaati wa aman. Orang munafik dia menggabungkan antara buruk amalannya enggak bagus, terus dia merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hamba Allah yang sejati, dia punya rasa takut kepada Allah, takut azab Allah, dia selalu berdoa agar dilindungi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berdoa, kita harus sebutkan, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan aku dari azab neraka. Azabnya ngeri. Inna 'adzabaha kana gharama. Sesungguhnya azab neraka itu adalah azab kebinasaan yang kekal. Dia takut sama azab neraka. Dia terus berdoa minta agar dilindungi dari azab neraka. Makanya di antara hal yang bisa melindungi kita dari azab neraka, hadirin assalamualaikum, adalah kita punya rasa takut tersebut. Kita melatih diri kita ini punya rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah karena sebab kita punya rasa takut itu, Allah benar-benar melindungi kita dari azab neraka. Bukankah itu yang Allah sebutkan ketika menceritakan tentang obrolan penghuni surga? Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Penghuni surga nanti di surga saling ngobrol, saling bertanya, apa amalanmu dulu ketika di dunia sehingga bisa masuk surga? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Kata mereka, kata penghuni surga apa? Amalan kami dulu, karena dulu ketika di dunia kami selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Famanallahu 'alaina, karena takut tersebut Allah berikan anugerah kepada kami dan Allah lindungi kami dari azab neraka. Karena apa? Karena sebab rasa takut tersebut. Allah sebutkan juga dalam surat Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi yang takut kedudukan Rabb-nya, baginya 2 surga Allah janjikan. Bagi siapa? Bagi yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia sifat ibadur rahman yang ketiga. Selanjutnya sifat yang berikutnya, ibadur rahman itu adil dalam menafkahkan hartanya. Hamba Allah yang sejati menafkahkan hartanya dengan penuh hikmah, penuh keadilan,
tidak tabzir, tidak boros jor-joran, dan juga tidak pelit. Sifat hamba Allah, dia tidak pelit membelanjakan hartanya, tapi juga tidak berlebihan, tidak boros ketika membelanjakan hartanya. Karena dia tahu harta tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan dan juga tidak kikir pelit, dan pembelanjaannya itu di tengah-tengah antara yang demikian. Enggak tabzir, enggak boros, berlebihan, dan juga tidak pelit ketika membelanjakan hartanya. Adil dalam menginfakkan hartanya, tapi tidak pelit. Dia adil karena dia faham, orang hamba Allah yang sejati, dia faham betul harta tersebut adalah nikmat yang Allah titipkan kepada dia dan pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti. Harta, khusus masalah harta, dua yang pasti akan Allah tanya. Kata Nabi SAW, la tazulu qadama abdin hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya 4 hal. An umrihi fima afnah. Ya, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Masa mudanya dihabiskan untuk apa? Wa an malihi. Allah pasti akan tanya tentang hartanya. Harta Allah tanya 2. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapat harta itu? Pasti akan Allah tanya. Kemudian kemana dia infakkan, kemana dikeluarkan harta itu juga akan Allah tanya pasti. Makanya pertanyaan pertama saja mungkin sudah cukup jadikan sebagian orang itu binasa di akhirat nanti. Ditanya dari mana kamu dapat harta itu, ini sudah cukup menjadikan orang ini binasa di akhirat. Pertanyaan yang satu ini, wa'iyadzubillah. Sekarang orang, na'udzubillah ya, seakan-akan sudah nggak ada halal haram udah. Semua disikat. Yang haram aja disambar, apalagi yang syubhat. Bisnis riba terang-terangan ya. Ya subhanallah. Mengerikan. Bukan hanya dari mana dia dapat, kemana dia keluarkan harta itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya seorang hamba Allah yang sejati, dia adil dalam menginfakkan hartanya. Keluarganya yang merupakan tanggungannya, dia infakkan di situ dengan seadil-adilnya. Dan dia tidak tabzir, ya enggak boros, enggak berlebihan dalam membelanjakan hartanya. Ini penting ya masalah harta ya. Masalah kita membelanjakan harta itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita menyepelekan masalah ini. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa man'an wahat wa wa'dal banat. Sungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada orang tua, hanya menuntut hak, tidak memberikan kewajiban, dan menguburkan anak hidup-hidup. Wa kariha lakum qila wa qal wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Dan Allah membenci dari kalian qila wa qal. Ucapan katanya begini, katanya begitu. Saya dengar begini, saya dengar begitu. Ya dikit-dikit katanya begini, katanya begitu, nggak boleh. Dan juga banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Ini terlarang. Baik, kemudian sifat yang berikutnya, yang keberapa hadirin? Yang kelima, yaitu sifat ibadah Rahman adalah mereka yang menjauhi dosa-dosa besar. Menjauhi dosa-dosa besar. Ini Allah sebutkan dosa besar yang paling besar Allah sebutkan di ayat sebut surat Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membunuh nyawa yang haram untuk dihilangkan nyawanya, dan mereka juga tidak berzina. Siapa yang melakukannya maka dia akan mendapatkan balasan dari dosanya. Yudha'af lahul 'adzab, akan dilipat-lipat gandakan dosanya, wa yakhlud fihi muhana, dia akan terhina di neraka. Yang melakukannya wal iyad billah.
Allah sebutkan di ayat ini dosa besar yang level paling atas. Dosa besarnya. Makanya dosa besar itu dosa-dosa besar. Nah, ada dari setiap dosa besar itu yang dosa besarnya yang paling puncak lagi. Contoh, ini Allah sebutkan dosa-dosa besar yang urutan paling atas yaitu berbuat syirik, membunuh, sama berzina. Nah, dari dosa-dosa syirik dari 3 dosa besar ini ada dosa yang level paling atas lagi. Dosa syirik misalnya. Kesyirikan itu ada macam-macam. Kesyirikan ada macam-macam ya, ada syirik besar, syirik kecil. Syirik besarnya ada banyak macamnya. Nah, dosa syirik besar yang paling atas urutannya paling besar dosanya ketika dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat Allah murkai perbuatan itu. Kemudian dosa membunuh dosa besar, tapi dosa membunuh yang paling parah ketika seorang membunuh anak kandungnya sendiri karena takut miskin, karena malu. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah, dan sebagian orang jahiliyah. Kemudian dosa zina dosa besar, tapi zina yang paling tinggi, paling top dosanya ketika seorang dia menzinahi istri tetangganya. Itu paling buruk dosa zina itu. Yang seharusnya tetangga itu merasa aman dengan tetangganya. Dia merasa aman ketika sama tetangganya, karena tetangganya akan menjaga keluarganya kalau dia lagi pergi misalnya. Tapi malah dia menzinahi istri tetangganya. Wa antuzani halila tajari, kata Nabi SAW, kau menzinahi istri tetangga. Jadi ini dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa besar yang lain ada banyak. Makanya kalau kita mau tahu apa indikator dosa besar, itu disebutkan oleh para ulama ketika dosa itu ada ancaman khusus dari Allah Subhanahu wa taala berupa azab atau berupa laknat, itu indikasi bahwasanya dosa tersebut dosa besar. Selain Allah sebutkan Allah melaknat yang melakukan ini, berarti itu dosa besar. Atau misalnya ancaman, barang siapa yang melakukan ini akan mendapatkan ini dan itu, ancamannya, berarti itu dosa besar. Itu indikasinya. Dan ulama menyebutkan dosa besar itu ada banyak, ada puluhan. Ada puluhan dosa besar. Nah, diantaranya ini Allah sebutkan 3 ini. Dosa syirik, dosa membunuh, dan dosa zina. Dosa syirik ini dosa besar yang paling besar, paling top, urutan paling atas. Kezuliman yang paling zolim, kebodohan yang paling bodoh, kezoliman yang paling zolim, ya. Dosa yang paling besar, paling buruk, nggak ada lawan. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang lain hadirin masih bisa Allah ampuni. Dosa membunuh. Orang dia mati bawa dosa bunuh orang lain, tapi dia muslim. Dia mati belum sempat bertaubat, dia bawa dosa, dia pernah membunuh orang lain. Anak tanya, masih mungkin nggak Allah ampuni dia di akhirat? Masih mungkin atau tidak? Masih mungkin ada di ampun. Maka tidak boleh kita vonis orang ini pasti masuk neraka gara-gara dosa besar yang dia bawa mati. Tidak boleh. Orang dia mati bawa dosa zina yang dia belum bertobat dari dosa zina tersebut. Apakah kita bisa pastikan dia pasti masuk neraka orang tersebut? Apakah Allah tidak ampuni? Nggak ada kemungkinan Allah ampuni? Masih ada kemungkinan Allah ampuni dia. Selama dia masih punya iman. Masih ada kemungkinan. Dia tahta masyiatillah. Dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah cuci dulu dosa di neraka. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Allah kasih syafaat, Allah ampuni. Bisa. Bisa hadirin. Masih ada kemungkinan, itu masih ada. Walaupun dia belum bertobat. Ini kita berbicara belum bertaubat loh ya. Kalau bertobat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mati belum sempat bertaubat, masih ada kemungkinan Allah ampuni. Tapi kalau dia mati bawa dosa syirik, hadirin, jangan mimpi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang sebutkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selainnya bagi yang Allah kehendaki. Dalam surat An-Nisa Allah sebutkan. Orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dihapus seluruh amalannya. Orang mungkin dia sudah ibadah besar dia lakukan sepanjang hidupnya. Sampai umur 80 tahun misalnya. Sampai umur 80 tahun dia sudah hajinya 20 kali dia haji misalnya. Dia bakti sama orang tuanya, dia sedekah luar biasa, umrohnya udah 50 kali dia umrah. Setiap hari di shaf awal, sholat di masjid, setiap hari sholat malam. Sampai umur 80 tahun, dia terjerumus dalam syirik besar.
dia berdoa kepada selain Allah, dia menyembelih untuk selain Allah, dihapus semua amalan tersebut. Mengerikan. Jangankan kita yang melakukan itu, Nabi Muhammad SAW kalau seandainya dia berbuat syirik akan dihapus amalannya oleh Allah SWT. Allah yang sebutkan, lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, kalau seandainya kamu berbuat syirik, maka akan binasa seluruh amalmu dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Ini khusus peringatan kepada Nabi Muhammad SAW. Peringatan lain kepada seluruh nabi, lain asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya semua para nabi, kalau seandainya para nabi itu berbuat syirik, akan dihapus seluruh amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau main-main sama dosa syirik, hadirin? Maka kita sering ingatkan, selalu kita ingatkan umat, hati-hati sama dosa yang satu ini. Ya, mungkin akan ada yang mengajak, ya, mungkin ada yang diajak sama gurunya, mungkin sama ustadznya, perbuatan-perbuatan yang berindikasi itu perbuatan kesyirikan. Hati-hati, kita nggak bermain-main sama masalah yang satu ini, dosa besar. Kemudian membunuh orang lain, termasuk juga ketika dia membunuh dirinya, bunuh diri, bundir, sama, ya, dia menghilangkan nyawa yang haram untuk dihilangkan. Makanya orang yang bunuh diri itu dosanya, dia akan diazab dengan apa dia bunuh dirinya, dia akan terus diazab seperti itu di neraka. Wa'iyadzubillah. Kata Nabi SAW, man qatala nafsahu bihadiyatin fahadiyatuhu fi yadihi yatawajjahu fi badanihi biha batnahu khalidan mukhalidan fiha abada. Siapa yang membunuh diri dengan sebuah besi, dia menusuk diri dengan besi itu di tangannya, dia akan tusuk-tusukan terus di perutnya, kekal di neraka dengan waktu yang sangat lama. Man syariba summan faqatala nafsahu fa huwa yatahassahu fi nar jahannam khalidan fiha abada. Siapa yang bunuh diri minum racun itu di tangannya ditegak terus di neraka sampai selamanya. Wa man yataradda min jabalin faqatala nafsahu fa huwa yataradda fi nar jahannam khalidan fiha abada. Siapa yang bunuh diri dengan cara loncat dari ketinggian, dia akan loncat terus dari ketinggian di neraka, yang mengazab dirinya seperti itu, kekal selamanya, wa'iyadzubillah. Maksudnya di sini dengan waktu yang sangat lama, ya, waktu yang sangat lama. Artinya dia tidak disebutkan dia kekal di neraka kalau dia masih ada keimanan. Tapi beda sama syirik besar tadi. Ketika dia syirik besar, amalannya dihapus, dia keluar dari agama, sudah dianggap murtad, dan dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik. Khusus dosa syirik. Kemudian kata Allah SWT, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan dosa-dosa tadi, insyaallah dia akan mendapatkan balasan dari perbuatan tersebut. Syuf, lihat. Bagaimana bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah kecualikan bagi orang-orang yang mungkin dia melakukan dosa-dosa besar tersebut, tapi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lanjutan ayatnya apa? Illa man taba. Kecuali bagi orang-orang yang bertaubat. Allah ancamkan, yang melakukan dosa-dosa tadi, dia akan terhina di neraka. Dia akan dilipat gandakan adabnya, dia akan terhina di neraka. Illa man taba. Kecuali yang bertaubat dari dosa-dosa tersebut. Wa amana, dia berbagus imannya. Wa amila amalan salihah, kemudian dia beramal soleh untuk memperbaiki kesalahannya. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Maka mereka itulah orang-orang yang Allah akan rubah dosa-dosa tadi menjadi amal kebaikan yang akan memberatkan amal solehnya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan hadirin, ini ayat luar biasa. Ini ayat luar biasa. Orang yang dia mungkin melakukan dosa-dosa besar dulu, ya, pernah melakukan dosa-dosa besar, kemudian dia bertaubat dengan taubat yang benar kepada Allah SWT, kemudian dia memperbagus amalannya, memperbagus imannya dengan memperbanyak amal soleh. Setelah itu, maka dosa-dosanya tadi, kumpulan dosa-dosanya tadi, ini sebagian ahli tafsir menyebutkan maknanya demikian. Dosa-dosanya tadi akan Allah rubah menjadi kebaikan. Kumpulan dosa tadi akan Allah rubah menjadi kebaikan yang akan memberikan timbangan amal solehnya di hari kiamat nanti. Luar biasa. Dan bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbagus amal kita. Insyaallah dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan akan Allah rubah menjadi kebaikan dosa-dosa tersebut. Dan ini luar biasa. Ya.
karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, sifat ibadur rahman yang berikutnya, hamba-hamba Ar-Rahman mereka selalu menjauhi majelis-majelis mungkar. Majelis-majelis yang isinya kemungkaran, majelis-majelis yang isinya maksiat, mereka akan menjauh dari tempat-tempat tersebut. Allah berfirman, surat Al-Furqan ayat 72, "Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama." Dan mereka adalah orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Dalam riwayat lain, maksudnya dalam terjemahan lain, mereka adalah orang-orang yang tidak mempersaksikan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan tersebut, mereka akan melaluinya saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Jadi tidak menghadiri majelis-majelis kemungkaran. Kalau dia lewat di tempat-tempat seperti itu, tempat orang-orang melakukan kemungkaran, dia lalui saja dengan menjaga kemuliaan kehormatan dirinya, nggak nimbrung di situ, nggak join di situ. Ya ada acara dangdutan misalnya. Lagi lewat ada acara dangdutan, dia lewat dengan penuh menjaga kehormatannya. Nengok aja enggak, apalagi mampir. Ya demikian juga acara-acara kegiatan-kegiatan kemungkaran yang lainnya. Ya, dia tidak masuk ke tempat-tempat perkumpulan seperti itu. Demikian juga hadirin azza termasuk juga di zaman sekarang ini kita mempraktekkan ayat ini, jangan kita masuk ke situs-situs website kemungkaran yang bisa kita akses melalui HP kita. Kita mau menjaga kemuliaan diri kita, jangan kita masuk ke situ. Ya banyak sekali kemungkaran, kemaksiatan yang bisa kita akses dengan HP kita ini, gadget kita ini. Kita menjaga diri kita dengan melewati skip ya laman-laman yang isinya kemungkaran seperti itu. Itu bentuk kita menjaga kemuliaan diri kita. Kemudian yang ketujuh, sifat ibadur rahman berikutnya, ya dikit lagi dua lagi ya, yaitu memuliakan kalamullah, memuliakan firman-firman Allah dan mengamalkannya. Allah berfirman, "Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa 'umyana." Dan orang-orang yang ketika diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Sampai kepada dia ayat Allah, peringatan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berpaling. Dia dengar, dia ambil pelajaran dari situ, dia berusaha mengamalkannya. Begitulah sifat hamba Allah yang sejati. Disampaikan kepadanya firman-firman Allah SWT, enggak dia bantah dengan hawa nafsunya dia. Disampaikan ayat, hadis ini ayat Allah berfirman demikian. Oh, tapi kan ada ulama berkata demikian. Karena apa? Karena ayat tersebut enggak sesuai sama hawa nafsunya, dia berusaha mencari-cari berpaling dari ayat tersebut. Ini bukan sifat hamba Allah yang sejati seperti itu. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Orang mukmin kalau disebutkan nama Allah saja bergetar hatinya dia. Dan ketika dibacakan ayat Allah kepada dia, nambah imannya. Seperti itu orang beriman sejati. Bukan malah dia berpaling, tutup telinga. Sampaikan firman Allah SWT, berpaling dia. Seperti orang bisu dan tuli. Ya. Makanya sifat ibadur rahman, mereka tidak seperti itu, kata Allah SWT. Makanya diantara ucapan yang paling Allah murkai, sangat Allah benci, ketika seorang itu diingatkan, ittaqillah. Bertakwa kepada Allah. Kemudian dia bilang apa? Urus dirimu sendiri. Ini ucapan yang sangat Allah murkai. Jadi disampaikan ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, dia bilang apa? Jangan urus diriku, urus dirimu sendiri. Ini sangat Allah murkai. Kemudian yang terakhir hadirin azallahu wa iyyakum, sifat ibadur rahman yang berikutnya, yang terakhir, yaitu mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa, merendah diri, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang mereka doakan, mendoakan diri mereka dan mendoakan keluarga dan orang-orang terdekat mereka. Dan ini doa luar biasa, hendaknya kita sering-sering baca doa ini. Allah sebutkan, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka ibadur rahman adalah orang-orang yang berkata, ya Allah, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anugerahkanlah kepada kami anak-anak, istri-istri dari istri-istri kami, keturunan-keturunan kami sebagai penyenang, penyejuk pandangan dan hati kami. Qurrata a'yun. Waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sifat ibadur rahman berikutnya, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering berdoa, menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa mereka itu komprehensif. Mendoakan diri mereka, mendoakan orang-orang terdekat, mendoakan keluarga mereka. Di antara doa yang paling bagus untuk kita doakan untuk keluarga kita, doa ini hadirin, baca doa ini sering-sering, luar biasa maknanya. Cakupannya sangat komprehensif. Kita minta agar menjadikan istri-istri kita dan anak keturunan kita sebagai qurrata a'yun, penyejuk pandangan, penyejuk hati kita. Dan tidaklah anak dan istri kita itu menjadi penyejuk hati kecuali mereka adalah orang-orang yang baik hatinya, baik amalannya, baik agamanya, baik muamalahnya, baik baktinya. Itulah penyejuk pandangan dan hati kita. Tidaklah dikatakan seorang anak itu sebagai penyejuk hati qurrata a'yun kalau dia nggak berbakti sama orang tuanya, nggak bagus amalannya. Makanya istri dan anak sebagai qurrata a'yun adalah mereka istri dan anak yang dia bagus agamanya, bagus imannya, bagus amalannya, bagus baktinya kepada orang tua. Caranya apa? Sering-sering baca doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah langsung yang mengajarkan doa ini, dan inilah doa-doa ibadur rahman. Dan Allah tutup ayat tersebut tentang rentetan sifat ibadur rahman. Allah berkata, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Mereka itulah orang yang dibalas oleh Allah dengan martabat yang tinggi di surga karena kesabaran mereka. Beramal soleh itu sabar, meninggalkan maksiat itu butuh kesabaran. Kita melakukan amal-amalan tadi butuh kesabaran. Makanya Allah sebutkan apa? Allah akan balas dengan martabat yang tinggi di surga bima sabaru, karena kesabaran mereka. Dan mereka akan disambut dengan ucapan penghormatan dan pemuliaan. Ucapan penghormatan dan salam keselamatan daripada malaikat di surga. Khalidina fiha, mereka akan kekal selamanya di surga. Dan surga itulah sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Wallahu taala alam. Semoga Allah SWT memudahkan kita beramal menjadi ibadur rahman, hamba Allah yang sejati. Semoga Allah memudahkan kita mempraktekkan ayat-ayat ini dan menerapkan dalam kehidupan kita. Demikian hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, kajian kita di pagi hari ini semoga yang singkat ini bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.